Tanam cabai di lahan bekas memang banyak dilakukan oleh para petani cabai. Selain menghemat biaya, untuk olah lahan kembali, juga akan menghemat waktu maupun tenaga kerja. Namun, resiko yang diperoleh akibat tanam cabai di lahan bekas akan mudah atau rentan terserang penyakit. Karena masih ada bakteri dan jamur patogen yang masih tersisa di dalam tanah. Apalagi pada lahan bekas tanaman cabai yang sakit, mikroba penyakit menjadi lebih banyak. Lahan bekas biasanya sumber penyakit, namun juga biasanya menjadi kurang subur, dan tanahnya memadat. Maka untuk mengembalikan kesuburan tanah, dan menekan adanya bakteri dan jamur patogen, Juragan bisa aplikasikan dengan 3 campuran bahan ini. Di dalam EM4, terkandung mikroorganisme fermentasi dan sintetik. Seperti bakteri Lactobacillus, Rhodopseudomonas, Actinomycetes, Streptomyces, ragi dan jamur pengurai selulosa. Di mana mikroorganisme ini akan mefermentasi bahan organik tanah menjadi senyawa organik yang mudah diserap oleh akar tanaman. Penggunaan EM4 ini guna untuk mengembalikan kesuburan tanah dan menggemburkan tanah yang telah memadat, serta meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah. Maka mampu membentuk zat antibakteri dan menjaga kesehatan tanaman dari penyakit. Terkait harga EM4 pertanian, isi 1 liter sekitar 25.000. Dengan mengaplikasikan EM4, maka penyerapan nutrisi dari pupuk akan cepat diserap dan tersedia oleh tanaman cabai juragan. Jamur Trichoderma banyak ditemukan dan hidup di dalam tanah, sehingga akan bekerja efektif di dalam tanah. Dengan mengaplikasikan Trichoderma di dalam tanah, maka keberadaan jamur patogen yang bisa menyebabkan penyakit dapat ditekan. Karena mampu bekerja dengan menghambat pertumbuhan dan penyebaran patogen tular tanah. Untuk merek dagang, juragan bisa gunakan Anfus maupun Gliotricho G, kemasan 500 gram, sekitar harga 36 ribuan. Trichoderma tidak hanya bertindak sebagai biopestisida, namun sekaligus dapat sebagai pupuk atau biofertilizer yang akan memperbaiki struktur tanah, terutama di sekitar perakaran tanaman, dengan cara menguraikan zat-zat organik yang ada di dalam tanah. Di dalam tanah, sebenarnya sudah terdapat banyak zat organik, namun dalam bentuk dan ukuran yang tidak dapat diserap oleh tanaman. Garam dapur ini tidak hanya sebagai bahan penyedap masakan di dapur, namun juga memiliki manfaat dalam pertanian. Namun yang disarankan untuk digunakan dalam tanaman adalah garam Epsom atau garam Inggris. Karena mengandung unsur magnesium serta sulfur yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penggunaan garam dapur dapat membantu menetralkan tanah yang asam maupun basa. Serta dalam garam juga mengandung sodium atau natrium dan klor, digunakan untuk tumbuh dan berkembang tanaman. NaCl merupakan unsur kimiawi yang dapat perkaya kehadiran mikroorganisme tanah, seperti cacing, bakteri, dan lain-lain, sehingga tanah pertanian lebih subur. Garam dapur dapat digunakan untuk membunuh bakteri dan jamur yang membawa penyakit. Sehingga di lahan bekas sebelum ditanami, lahan sudah bebas dari bakteri dan jamur patogen. Serta garam dapur dapat meningkatkan daya tahan tanaman dari penyakit. Garam juga meningkatkan kemampuan mikroorganisme supaya menghasilkan unsur hara esensial secara terus-menerus dan dapat bertahan lama dan tidak mudah hanyut karena hujan.
Selain itu, garam dapat memperkuat daya tahan tumbuhan hijau karena mengandung senyawa ionik. Harga garam dapur, atau garam Inggris, sekitar 10.000 saja, untuk isi 1 kilogram. Ketiga bahan tadi dicampur jadi satu untuk diaplikasikan pada lahan bekas juragan. Dengan mencampurkan 1 liter EM4, ditambahkan 250 gram trichoderma dan garam Inggris 12,5 gram atau sekitar 1 sendok makan penuh. Juragan tambahkan juga molase atau gula pasir sebanyak 250 gram. Semua bahan dicampur dan dilarutkan pada air sebanyak 10 liter. Campur dan aduk sampai benar-benar tercampur. Kemudian juragan fermentasikan atau diamkan larutan campuran itu selama 2 minggu sampai mengeluarkan bau seperti tape. Setelahnya, bisa juragan aplikasikan pada lahan bekas juragan sebelum ditanami kembali. Dengan cara disiramkan pada lahan secara merata. Akan lebih baik lagi jika lahan bekas sebelumnya sudah dibajak kembali atau cangkul bolak-balik. Dan dibiarkan selama 2 minggu juga, baru juragan bisa aplikasikan campuran larutan tadi. Akan lebih optimal lagi, sebelum juragan mengaplikasikan campuran ketiga bahan ini, sterilisasikan terlebih dahulu lahan bekas juragan. Dengan mengkocorkan larutan H2O2 konsentrasi 50% dengan dosis 2 ml per liter. Yang diaplikasikan 2 minggu sebelum juragan kocor larutan campuran antara EM4, trichoderma dan garam dapur. Kiranya sampai di sini saja informasi dan tips kali ini. Semoga bisa menjadi acuan bagi petani cabai yang ingin menanam cabai kembali di lahan bekas. Sampai jumpa lagi di pembahasan konten lainnya.